Jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang pengaruh kandungan yang terdapat dalam makanan lokal terhadap stunting. Yang pertama kami akan menjelaskan tentang apa itu stunting. Jadi stunting itu sendiri merupakan sebuah masalah kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Hal ini menyebabkan adanya gangguan di masa yang akan datang, yakni mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Latar belakang mengapa kami mengangkat masalah ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui kandungan gizi yang terdapat dalam makanan. Lalu yang kedua, untuk mengetahui biaya optimal dari makanan tersebut. Untuk proses penyelesaian masalahnya sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu membuat tabel simplex awal. Lalu yang kedua membuat tabel literasi, dan yang terakhir menentukan nilai optimal. Lalu selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Nah, pada tabel yang pertama itu merupakan tabel kandungan yang terdapat dalam setiap bahan pangan. Nah, di sini dalam masalah ini kami mengambil ada 4 bahan pangan, yaitu ada jagung, ikan kembung, daun kelor, dan tempe. Lalu kami ingin memeriksa 3 kandungan yang terdapat dalam setiap bahan pangan tersebut, yaitu kami ingin memeriksa berapa banyak kalori, protein, dan juga kalsium. Nah, dari tabel awal ini, lalu kami mengubahnya menjadi tabel simplex awal, seperti yang ditampilkan pada slide. Lalu, untuk model matematikanya sendiri yaitu min Z sama dengan 2000x1 ditambah 5000x2 tambah 1500x3 tambah 3000x4. Dengan fungsi kendala yang pertama 365x1 ditambah 200x2 tambah 35x3 tambah 160x4 lebih besar sama dengan 1000. Lalu yang kedua 9x1 tambah 22x2 tambah 4x3 tambah 14x4 lebih besar sama dengan 35. Lalu yang terakhir 7x1 tambah 50x2 tambah 100x3 tambah 50x4 lebih besar sama dengan 300, di mana nilai dari x1, x2, x3, x4 itu sendiri lebih besar sama dengan 0. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari tabel simplex awal kita membuat tabel iterasi 1, di mana pada baris fungsi objektif atau Z kita mencari nilai negatif terbesar. Nah, nilai-nilai pada baris Z yaitu x1 min 2000, x2 nya min 5000, x3 min 1500, dan x4 nya min 300. Nah, nilai paling negatif adalah min 5000 yang berada di kolom x2 atau ikan. Jadi x2 adalah kolom pivot. Nah, untuk menentukan baris pivot pada tabel simplex itu kita bagi setiap nilai RHS-nya dengan nilai yang sesuai pada kolom pivot x2. Nah, pada kendala kalori itu 1000 dibagi 200 sama dengan 5. Nah, pada kendala protein 35 dibagi 22 itu hasilnya 1,59. Kendala kalsiumnya 300 dibagi 50 sama dengan 6. Nah, kita memilih rasio positif terkecil adalah 1,59 yang berada pada baris kendala protein. Jadi kendala protein adalah baris pivot. Setelah melakukan operasi baris yang lain, tabel simplex awal akan bertransformasi menjadi tabel iterasi 1 yang ditampilkan seperti pada slide. Dari tabel iterasi 1, kita memilih kembali penentuan kolom pivotnya. Dari tabel iterasi pertama, kita membuat tabel iterasi kedua, di mana kita menentukan kolom pivot pada tabel iterasi 1. Nah, kita melihat pada baris Z ada nilai negatif minus 590,91 pada kolom X3. Ini adalah nilai negatif terbesar. Jadi kolom X3 nya adalah kolom pivot. Untuk menentukan baris pivot pada tabel iterasi 1, kita membagi nilai RHS dengan koefisien kolom X3, di mana S1 nya tidak bisa dihitung karena koefisien X3 adalah negatif 1,36. Untuk X2 nya 1,59 dibagi 0,18 mendapatkan hasil 8,83. Untuk S3 nya 220,45 dibagi 90,91 mendapatkan hasil 2,42. Nah, kita memilih rasio positif terkecil adalah 2,42 yang berada pada baris S3. Jadi S3 adalah baris pivot.
Setelah memilih baris pivot, kita akan menentukan elemen pivot. Nah, elemen pivot yang berada di persimpangan kolom pivot X3 dan baris pivot X3 adalah 90,91. Selanjutnya kita mengubah elemen pivot 90,91 menjadi 1 dengan membagi seluruh baris S3 dengan 90,91. Lakukan operasi baris untuk membuat nilai pada kolom X3 di baris lain E1, X2, dan Z menjadi 0. Setelah melakukan operasi, tabel iterasi 1 akan bertransformasi menjadi tabel iterasi 2 yang ditampilkan pada slide. Di sini kita akan melanjutkan dari tabel iterasi 2 ke tabel iterasi 3. Nah, kita untuk menentukan kolom pivot pada tabel iterasi 2, kita melihat baris Z pada tabel iterasi 2. Nah, ada satu nilai negatif yaitu minus 42 pada kolom X1. Karena ini adalah satu-satunya nilai negatif, maka kolom pivot. Ini berarti X1-nya masuk ke dalam baris. Untuk penentuan baris pivot pada tabel iterasi 2, kita bagi nilai LHS dengan koefisien yang sesuai pada kolom pivot. Lakukan seperti tabel iterasi 1. Sehingga kita mendapatkan elemen yang berada di persimpangan kolom pivot X1 dan baris pivot E1 itu adalah 282,98. Misalnya untuk baris Z, koefisien X1-nya adalah negatif 42. Nah, untuk membuatnya menjadi 0, kita akan menambah 42 kali baris pivot baru ke baris lama. Misalnya untuk baris Z, koefisien X1 adalah negatif 42. Nah, untuk membuatnya menjadi 0, kita akan menambahkan 42 kali baris pivot baru ke baris Z lama. Nah, setelah melakukan operasi baris, tabel iterasi 2 akan bertransformasi menjadi tabel iterasi 3 yang tertera pada slide. Nah, pada tabel iterasi 3 ini semua nilai pada baris Z adalah positif atau 0. Ini menandakan bahwa solusi optimal telah tercapai. Baik, berdasarkan hasil perhitungan iterasi menggunakan metode simplex, solusi optimal yang diperoleh adalah sebagai berikut. Yang pertama, jagung X1 sama dengan 2,42 porsi, ikan kembung X2 0,09 porsi, daun kelor X3 sama dengan 2,78 porsi, tempe X4 sama dengan 0,55 porsi atau berdasarkan rasio kontribusi dalam variabel. Total biaya minimum yang diperoleh untuk kombinasi porsi makanan lokal ini yang masih memenuhi seluruh kebutuhan gizi, yaitu kalori, protein, dan kalsium adalah kurang lebih 9.489,19. Kesimpulannya, yang pertama itu metode simplex adalah salah satu teknik pemrograman linear yang digunakan untuk menentukan solusi optimal dari masalah optimasi, baik itu memaksimalkan maupun meminimalkan suatu fungsi tujuan dengan batasan-batasan tertentu atau kendala. Yang kedua, dalam konteks pencegahan stunting, metode simplex dapat dimanfaatkan untuk menentukan kombinasi bahan makanan lokal yang paling efisiensi secara biaya, namun tetap memenuhi kebutuhan gizi seperti kalori, protein, dan kalsium. Yang ketiga, proses metode simplex dilakukan melalui beberapa iterasi dengan langkah utama yaitu yang pertama menentukan fungsi tujuan dan kendala, yang kedua menyusun tabel simplex awal, yang ketiga menentukan pivot kolom dan pivot baris, dan yang keempat melakukan operasi baris untuk memperoleh solusi optimal. Yang keempat, berdasarkan perhitungan iterasi, diperoleh solusi optimal berupa yang pertama itu jumlah porsi tertentu dari jagung, ikan, daun kelor, dan tempe. Yang kedua, dengan total biaya minimum yang masih memenuhi seluruh kebutuhan gizi. Dan yang terakhir itu, metode ini membuktikan bahwa dengan pendekatan matematis, kita dapat memanfaatkan sumber daya lokal secara efisiensi dan mengembangkan intervensi berbasis data dalam program gizi dan kesehatan masyarakat. Sekian dan terima kasih.